Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh akwal. Meskipun kita punya akwal, ya kita butuh nopo. Ternyata akwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muktadul hal. Begini tak contohnya usul fikih. Bukan sekali-kali ini ngobrol sesuai. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini, bahwa ngendikan itu oleh jadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat atau ora? Terus tak jawab, alal gunami zakat, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus. Makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun? Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, ya Masyhur misalnya gitu. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngedikan ya Mu'ad ini uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika faqul fi duburi kulli sholatin kada apa. Mu'at aku seneng kowe, mulane nak bar salat aja lali ndonga ini apa Allahumma inni ala dzikrika. Terus sekarang terus mendingan iku kanggo Mu'at diomongi Mu'at kene ora Mu'at nglakoni iku. Gedeng ta waras? Ndak sama aja gedeng ta waras? Gedeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawuh ya Mu'ad ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau cek kabeh. Berhubung guru kita mau cek kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad hadis. Saya yang beruang ya. Muat ngono ae soe. Paham enggak Mas? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Muat. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah ditaksir Albani, yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimmu sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafid, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonannya Said itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apakah Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk saya jadi. Coba sampai ngakoni liwat aku, borat tapi kalau ngakoni ngenteni sampai alim jelas sih. Nah sampai ngakoni rasa liwat alim-aliman. Jadi saya jadi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara soalnya nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Alhamdulillah Mbak Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad sing dibeto Mbak Munawir teng Jogja kapundhut Mbak Mahfud kapundhut di Mekah terus Muhammad dibawa Mbak Munawir teng Jogja terus dindono yang betengan terus ngelahirkan Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup di Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basuber karena kadang murid itu luwe perso timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh, paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya
Misalnya kok pulau mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain pulau malah rugen. Anak pulau Hasan rong tau ngaji, padahal anak pulau Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain rugen sing wong liya kriting ngaji. Misalnya pulau mati sakniki, paham ya? Akhirnya Hasan apa sanate do aku dadak lewat rugen. Hadasani kriting an Abi. Jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung pulau tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan itu hadasani kriting anabi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, enggak juga. Karena anak pas kecil apa ya? Kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, Jong, masih ibu cek caci, leh. Paham? Paham gitu? Lan wong ngaji. Kok provokasi nih wong ana keluarga, ana butuh kok teli. Sing teli pas iku Hasan iku umur piro. Jadi normal dan misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim nggih, muga-muga alim. Iku yo rugen piye sing untuk sanad mutasir ngaji ambek padapan. Kelas wis iso ngrungokno ambek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang. Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksud. Paham tenang orang. Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, iya gelem. Mesti dari Nabi Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene Jong zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal tok, percaya akwal. Nggih percaya napa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku oleh kupote oleh gugu. Jadi lagi dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah keselelenya slenden opo. Saya jawab, Ka'bah slenden itu mungkuri ta madhep. Tapi rasa arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah, niru Nabi oh sarap. Kali kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus koyo ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah, koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Yes pokoke ngono. Ora usah diterangno, pokoke ngono. Ya terus niki kula waca dungo sinten dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar ini pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan menjang malam nopo. Sawi sakniki malam nopo. Malam nopo kemana selalu. Sampeyan boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Yang paling bisa diharapkan lagi itu libur. Di 10 terakhir di tasis ganjil. Terus ganjil sing nopo? Mungkin kita ini buatan sami mungkin tapi kalau ini dulu tentang Quran tentang tawassul. Ini kalau keterangan dari ini. Ini kita ngehyak ngeten.
Ya dari sampean sudah terprovokasi, nah orang ngomong muni hadisnya ikhya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saya jadi sama orang yang ngiritik itu. Apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal. Ya pas ya itu. Oke, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampai namin tengah di mawon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Mau waca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyaqula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya ini as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya wa Ibrahim khalilika wa Musa najika wa Isa kalimatika wa ruhik wa fitorati Musa wa Injil Isa wa Zaburi Dawud wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bi kulli wahyin awhaytahu wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajmain wa bi kulli wahyin awhaytahu aw qada'in qadaitahu aw sa'ilin a'taitahu aw ghaniyan afqartahu aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang kau kayakan dan demi orang kaya yang kau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe rojak. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqalla. Was'aluka bismillahil ladzi wada'tahu 'alal jibali farasa. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyik. Was'aluka bismika tuhhiril ahadis somad. Jadi saat terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku kula donga sedanten antar zukoni ini kalau kita sebagai imam digentina antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waktu Arab ini, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Mana nak iso hafal Quran itu katanya. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana kula keturun dibuka Mustafa mulang Jalalain ya iso. Oh, coba golek kamus ngalor gitu sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saiki urung dadi darah dagingnya wis dadi fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wa sam'i wa basar. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas takmila bihi. Jadi ini nomor mulai jajan jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Kalau nak mau nggak tahu tenanan. Perkara ini kalau yakin Allah menyembadani. Pokoknya tenanan ikhlasnya mawon gitu misal. Nggak tenanan dungannya itu boleh yakin. Nak tenanan Allah orang nyembadani. Ini berarti nyifati Allah itu. Elek ngomong, nah aku rata tenanan apa ora jembatan. Berarti Allah ora pati apian, ngenteni wong tenang. Ora usah ngono ndonga. Wis biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat sing boten jenengan tetep apian terus donga tawarai. Dadi sampe pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasane nggih. Ya. Kalau yakin Nabi Ani jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat dan setelah kiamat. Pun ya jadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i
wa basari wa tastamila fi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahim.